Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fala hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal mukarramin, pada para masyayikh, para pengasuh, para guru, terutama yang ada di lingkungan Jamiah Nahdlatul Ulama, baik yang ada di tingkat cabang, itu pun berbagai unsur, baik unsur suriah maupun tanfidiyah. Para pemerhati dari MWC dari kedua unsur yang sangat saya hormati, para pemerhati yang saya cintai, khusus sahibul bait atau sahibul makan atau sahibul hajah, panjenenganipun Bapak Widi Asmoro, tentu beserta keluarga besarnya yang diberkati dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah semuanya yang arif, bijak dan budiman ini, suasana seperti ini tidak habis-habisnya kita selalu ingat akan karunia dan anugerahnya Allah yang tiada tara, yaitu selalu bisa berhimpun, bisa berkumpul untuk berproses dari waktu ke waktu yang tiada jenuh dan tiada bosan. Proses atau pencarian sampai kapanpun demi cita-cita, demi menapak tilasi dan menindaklanjuti derapnya para wali yang ada di lingkungan Jamiah Nahdlatul Ulama. Setelah kita bersyukur dan menghadirkan rasa senang dalam hati yang tiada tara tadi, mari kita sambil rehat ya, karena malaman ini memang menunya luar biasa. Komposisi zikir pilihannya dari istighosah, kemudian baca Yasin, itu pun masih ada wasilah yang panjang, yang luar biasa. Masih pula ada tahlil para bapak, menuju membaca kitab Nurul Burhan juz 2, yaitu Manaqib, oleh panjenenganipun ingkang minulya Romo Yai Makrus. Ini betapa besar dan betapa luar biasanya siraman yang lebih spesifik untuk rohani kita. Sesuatu yang tidak mudah didapat dalam lingkup Samarinda ini, juga sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Oleh karena itu, sekali lagi para pemerhati, kita bersyukur benar dan kita nikmati benar. Memang nawaitunya untuk menindaklanjuti ya, sakbadane menapak tilasi derapnya para wali. Oleh karena itu tidak ada orang
yang berbahagia secara spiritual kecuali orang-orang yang didekatnya atau didekatkan oleh para kekasih Allah. Dalam hal ini adalah para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari narasinya saja, dari lafaz-lafaz yang kita baca itu sudah terasa sekali lafaz dan kalimah yang pilihan. Sasarannya 3 dimensi langsung. Dimensi nafsun yang setiap orang punya, insting dan naluri atau gharizah ini supaya segar. Kalau di analisis ya, atau diikroi, di jumlah gitu. Karena kita tidak bisa menafikan nafsun atau insting atau gharizah itu. Kita hanya untuk menstabilisator, memberikan porsi yang terukur terhadap gharizah atau nafsun itu. Yang kedua, bacaan kita para jamaah sebenarnya mengkorelasi, memberi transfer spiritual kepada akal, aklun atau rasio. Sebenarnya ini sangat istimewa majelis seperti ini. Karena rasio oleh orang tua dipakai pendekatan kepada wahyu. Memahami wahyu menggunakan metodologi pendekatan dalil akli. Sekalipun akal tetap akal, tetapi digunakan secara utuh dan maksimal oleh para leluhur, dalam hal ini para mutakalim yang ada di Ahlussunnah wal Jamaah, menggunakan pendekatan akal, aklun setelah nafsunnya. Kalau bahasa di pesantren bagus, pendekatan dalil akli. Bacaan kita mengarah ke situ loh para bapak. Marilah kita uripi betul-betul ya. Kita hidupkan majelis ini bersama-sama, memberikan stimulasi dan memberikan penguatan kepada sesuatu yang vital dan roh itu, yaitu nafsun, aklun, dan kolbun. Ar-ruhu itu di dalamnya ada 3 itu. Di samping untuk mengedukasi person dan awak ya, supaya kita stabil instingnya, nafsunnya itu juga maksimal stabil pula aklunnya, rasionya itu, supaya enak kita itu. Inilah yang saya maksud, marilah kita tetap rehat santai ya. Ini sudah karunia Allah, bisa sehat, bisa bertemu, dan terus loading dalam proses pencarian, kesadaran menapak tilasi, karena kita tidak ingin kehilangan sanad dan kehilangan satunya nasab gitu ya, tapi juga tidak ingin kita berubah jalur. Oleh karena itu terus loading proses pencarian setelah proses penghayatan, yaitu pewarisan dan pengembangan. Pewarisan dalam konteks ini napak tilas niki, sejarah dibaca terus, menjaga sanad dan nasab di saat dan suasana yang bareng, spontan begitu. Karena kita tidak ingin kehilangan 2 jalur itu, nasab dan sanad. Artinya apa para bapak? Memberikan supply kepada rasio dan nakli kula panjenengan supaya terlatih menggunakan rasio secara maksimal. Jangan kita ini gak rasional barang gak keroso, itu jangan sampai kita ini. Supaya kita yang rata-rata jadi panutan di tempat masing-masing ini gak diwadani wong gak rasional gitu nah.
Yang kedua para bapak, komposisi-komposisi yang menu luar biasa ini gak terlatih ini bisa telon ya 3 jam itu. Apa bahasa Indonesia ini telon ini ya? Apa? Gempor katanya. Karena kita terlatih gesit aja, senang aja. Ya. Sudah terlatih kalau malam ini memang kita sudah terlatih Isra Pak ya. Isra itu proses perjalanan di waktu malam. Gak enak Isra kok awan itu ndak ada. Nah, orang yang terbiasa Isra lama-lama akan Mi'raj. Nek Isra wis gak tahu, wah ndak bisa itu Mi'raj itu. Ndak bisa. Uang sih nggak kulino melek bengi yang tidak biasa begini-begini itu tidak akan bisa Mi'raj. Tidak ada Mi'raj kalau tidak diawali dengan Isra. Yang terakhir para pemerhati, ramuan dan menu yang kita baca, yang kita sudah terlatih sabar gak kesusu ini kita pertahankan. Tumak ninah seperti ini nih mahal Pak. Uang iso gayeng denguk-denguk begini menikmati hal-hal yang berkait dengan sejarah, kemudian berkait dengan proses pencarian menuju target cita-cita, yaitu visi dan misi. Kita terus melihat sejauh mana pencapaian kita selama ini, apa progres dan sebagainya. Karena kita rasio tadi mendidik orang berpikir progressing. Oleh opo dadi opo itu terbiasa berpikir secara rasional, metodologi progressing itu. Ini kayaknya apa-apaan itu kayaknya dampaknya harus ditinjau kembali kan begitu ya Pak ya. Itu pendekatan akli namanya. Yang ketiga adalah dimensi memberikan stimulasi kepada kolbun Pak. Nafsun, aklun dan kolbun. Kalau bahasa kunonya pendekatan nakli. Ini wong itu mboten oleh jomplang ini Pak. Tidak boleh jomplang 3 entitas ini. Telung kahanan ini gak oleh jomplang. Kahanan nafsun yo gak oleh dipasung, tapi gak oleh diumbar nafsun itu. Ada stabilisator dengan ngeten Gus. Ya, Asy'ariyah ngoten niku. Ya. Nah, angel itu Asy'ariyah iku kudu pinter. Sing angel sing penak dadi jabari iku. Campur ngawur-ngawur cocok aja ya. Tapi kalau ahli sunnah harus mencicil, harus detil dan teliti. Jadi Qadariyah barangku gampang, campur ngamuk bisa jadi dari. Kalau NU ini sulit Pak. Ya, kita begini sudah bersyukur lah pokoknya. Ini jadi selain NU mudah aja itu. Ya, karena tidak harus stabilisator antara nafsun, aklun dan kolbun. Gak harus menseimbangkan antara rasio dan rasa. Oleh karena itu saya kadang-kadang melatih teman-teman menggunakan bahasa rasio, ojo mengeksekusi rasa, yang sok main rasa, ojo menafikan rasio. Menurut gue masih tafsirnya keliru Gus Imam. Ya, kurang paham nih rasio itu ya akli, gue ngoten lho. Nih rasa niku nakli. Ya. Kinerja rasio dan rasa ini kalau orang Jawa itu akan melahirkan rasa yang punya produk rumongso. Jadi wongnya akan santun dan akan jernih Pak. Orang yang punya rasa melahirkan rumongso. Ini mandek no rasa tok, dia akan setak dan mandul ya. Ya, ayo begitulah kita ini. Wah, orang dinamis Pak ini punya rasa rumongso itu. Dan progressing pasti. Soalnya orangnya sensitif peka. Dia selalu muhasabah, selalu introspeksi. Itulah para bapak, panjenengan CE tetap kerasan, namanya maleman, dosisnya tinggi, 3 jam masih ada ngaji ya. Luar biasa. Nah, tadi malam ya alhamdulillah itu ketika sudah dibahas tadi malam, NU itu ternyata tafsirnya ada 4 kan gitu ya Pak ya. An-Nahdiyah itu
Ya. Ditafsiri ada 4 unsur yang tidak boleh lepas atau lupa atau ucul salah satunya. Aswaja sing dikai anak kalimat An-Nahdiyah adalah proteksi dan advokasi kepada aswaja itu. Nek gak ditambahi papat paling duduk aswaja. Kalau aswaja mungkin kepanjangannya yang berubah Gus Imam. Aswaja so asal warek saja. Nek gak ditambahi An-Nahdiyah itu. Ya. Lah tadi malam dibahas An-Nahdiyah tafsirnya ada 4, tadi malam dibahas oleh Loro. Ya, tadi malam dibahas amaliyah yang pertama, proses yang 2 adalah fikro. Sing 3, 4 dibahas kapan-kapan. Ya, karena malam ini saya dipesan oleh teman-teman menyongsong hari santri, konco-konco ben rada roh apa sing dimaksud dari santri itu katanya. Jadi malam ini tidak bicara gigi 3 dan 4-nya NU itu, mandi gigi 2 aja yang kemarin dijelaskan amaliyah tok gak cukup untuk ngarani wong iki NU. Iki yasinan, yo manakipan pamane. Subuh pakai subuh, mau salate usolli. Itu tidak jaminan orang ini sebagai Nahdlatul Ulama. Karena me amaliyah tok. Nah, dulu kan cukup itu standarnya. Wah, ini pada talile, pada usoline. Sekarang tidak bisa, Pak. Berdasarkan data dan fakta atau sejarah kenyataan sosial gak cukup. Niki bolo-bolo cek bodo pinter ndisi sing aktif di manakib malaman ini. Ya. Sudah ada kaidah bahasa hal ittakhadal fikra qabla antakhudal fikra. Bahasa Mahfud. Pelajarilah pikiran orang yang ada di kotamu itu, siapapun, sebelum kamu terimbas oleh pola-pola pikir orang yang ada di tengah-tengah kotamu pula. Iga hebat Pak pikiran itu niki, Kiai Sepuh iki. Pelajarilah pikiran, ndase wong iki wocon semuanya orang itu. Sebelum kepala kita diisi oleh limbah yang dari kepala-kepala orang yang penuh limbah itu. Apa limbah itu saya kan virus itu, Pak. Kalau orang yang sakit jasmaninya enak, soalnya wonge gelem sambat terus gelem tombo. Nek sing lara rohanine wonge gak kroso. Sing kroso orang sekitarnya gitu nah, Pak. Tapi kalau orang yang sakit jasadnya, orangnya kroso terus gelem tombo, orang sekitarnya gak ikut merasakan. Nek sing mindsetnya yang salah, yang sakit itu wonge gak kroso, merasa waras, orang sekitarnya yang puyeng gitu ya, yang ngelundas yang gregesi itu ya gara-gara wong gak pokro di tengah-tengah kita kan gitu ya. Iki kata bahasa Inggris angel gitu. Nah nanti proses yang 3, 4 dikaji di hari yang lain Pak ya. Proses yang 3 adalah haroka, gerakannya. Kalau kemarin itu fikro ada 4, nanti haroka itu ada 9. Itu diputus di Situbondo tahun 84, didok di Krapyak tahun 89. Mengikat cara bergeraknya Nahdlatul Ulama. Cuma orang-orang struktur gak gelem ngapalno, gak pernah ngandani anak buahnya. Karena orang struktur kok gubuh kali kepemimpinannya itu, Pak. Nek pemimpin butuh mimpin, itu bukan pemimpin sebetulnya, pemain itu, Pak. Dia akan memainkan orang di sekitarnya. Ya wae dia jadi pemimpin sing apik. Ojo royoan gitu. Enggak etis. Nek di luar NU silakan. Wong NU Pak ndonga ngoten nggih. Nek bali iki pamane. Walaupun 10 tukang ndonga kabeh. Niku nek gurung oper-operan ya gurung ana sing gelem ndonga. Merasa tidak bisa. Nggih napa nggih? NU ku dimanggakna nek gurung ping 10 ya gurung dicanda. Monggo Pak. Oh nggih ngoten nggih. Nah ini monggo sekali diminum jelas bukan NU ini. Kaliren ngimami walaupun imamnya sedang
munyer di mana-mana ngimami itu Pak Walidi. Tapi mongkot mboten purun kan ngimami itu. Royokan dioper-oper dhisik koyo bal-balan ngene kok. Mulane nek dibujuk wong ngoten Mas. Trimo nginggu jenggot sampai jubahan. Ya langsung disalib kabeh-kabeh gak gelem. Ngawur-ngawur titik gak apa-apa. Memang asalnya memang sudah ngawur yang begitu itu Pak. Ngoten nggih. Nah inilah para bapak, tapi gak cukup saya gitu dibandani amaliyahnya sama. Iso musang berbulu, napa? Musang berbulu domba, maling teriak, iso sing domba sing klejang-klejing. Ya. Ini persoalan fundamental Pak. NU memang jaga itu. Mulanya aja dipola. Ojo mimpin NU kayak mimpin politik, jangan. Politiknya ya 9 itu nanti yang haroka tadi. Makanya panjenengan kudu browsing pedoman politik kiai ada 9. Utawa di browsing 9 politik kiai. Nek jenengan gak harus ono iki, gak iso jenengan dadi politik kiai. Dadine balik kiai politik. Itu serupa tapi tidak sama. Coba teman-teman di browsing itu harus ada di kepalanya Pak. Nih wong NU temenan 9 pedoman politik kiai harus di kepalanya supaya dia bergerak itu di atas rel itu. Jangan jobone garis, gitu nggih? Supaya tidak di luar kaplingnya pikiran para masyayikh. Nah kalau ini rupanya sudah dicicil waktu Zoom itu ya. Kalau waktu di Kutai Barat teman-teman Romo Yai Makrus Mas Rai dalam matur rupanya diingi oleh telu niku. Nggih. Apa itu namanya? Cara berpikir politiknya kiai. Mulane musuh Jepang menter, musuh Londo menter, Portugis menter karena pakai politiknya kiai. Gak usah dikalahkan niku langit berpihak. Tapi nek kiai politik, langit gak berpihak Pak. Genderuwo sing berpihak. Ya padha aluse cuma gak padha niku malaikat kali genderuwo niku. Makanya NU itu kabelnya langit Pak. Ojo dicampur aduk ambek kabel bumi. Kalau langit itu mesti piye, nek bumi iki mesti piro. Panjenengan harus bisa membedakan piro ambek piye. Niki nggih kula tradisikan Yai Makrus ngomong ten lingkungan kanca-kanca niki. Cuma pahamane gejek wong nggih angel niku Yai. Gampangane tangan niki piye, jam iki piro. Antara kidam dan kudus nih cara wong ngaji niku. Lah nek cara ngaji arek cilik kidam kudus niki sing kidam tangane napa jame? Tangan. Sing jawab kiai jadi bola-bola gak wani jawab. Ngenteni kiyaine sing jawab gitu nih. Lho nek kidam kalih kudus tatapan niki dinangno sing pundi? Niku terpondok kan enten ngeten Pak. Idza ta'aradun nafyun alal musbat. Mesti kudimal musbat. Tangan ambek jam niki sing musbat kali sing nafyun sing pundi? Sing enek kait asale ambek sing eneke anyar. Kan tangan Pak. Lho nek jam kali tangan benturan aja dinangno jame. Iku jenenge panjenengan terkapitalisasi. Mental mindset sampean fikroh yang nomor 2 tadi wis kapitalis jenengan Pak. Sekalipun jo pantet jubahan, pantet jenggotan, ngesak tasbih 5 tetep kapitalis sampean. Iku jenenge kedonyan. Mulane anak pesantren ngaji wujud iki kudu mateng, ngoten lho. Kita setelah napa mateng wujud.
Lah nduk donya ini mesti kabeh pira? Niki sae iki Mas Widi nggih. Akhire nggih pira? Makane teng pondok niku nek pira mesti ma iku. Ma maknane apa? Barang. Mulane rumiyin Yai Bisri Sansuri niku wong anten kaset iki gak usah disemauri. Iku duduk man tapi iku ma. Yai Bisri sing pendiri NU niku, Pak. Sami kali untuk kukubruk, Pak. Nek awake dhewe gak NU bliur ngoten nggih. Enten NU bliur niku enten. Kirangan bahasa Indonesia iki karo niku tuku kubruk kok gegeden mamane. Terus saran wong pinter sing dawa kubruk niku gampil, Pak. Lodok niku. Gampil niku ndase mong di semen. Dadi pas. Iku berarti piro itu mengotoritasi piye. Jam karo tangan iki aja dinano jame. Gak bener itu. Milane ada ida tarodon nabiun ala musbat kudimal musbat. Nenek barang khutus peduk kidam nangno kidam ngoten lho. Orang kerja bakti di jalan. Nek teng Jawa niku tasih unsur kerja bakti Gus Imam. Terus enek pring mangklung nang embong. Niku sing dipiyak niku embong, ngene apa pringe sing dikethok. Mbah sing duwe pring jenderal petak, Pak. Tetap tidak bisa, harus diputus karena sing musbat itu jalannya, sing nafyun niku. Lho, jadi penting Pak ngaji rasio dan rasa itu. Penting ngaji nafsun, aklun, kolbun itu penting. Karena ketika mengoperasionalkan jika blidru antara piro dan piye. Dan sadarlah di bumi ini nduk donya iki enek piye sekecil apapun. Semuanya piro. Terus ngambrak niku mandek teng mriki terus jagrak mamane. Dek sapa niki? Dek Pak Budin. Kok apik? Mesti piro akhirnya. Nah ini jangan anti piro tapi stabilisasi penggunaan rasio dan penggunaan insting yang Ghoriza tadi dan nanti yang ketiga penggunaan kolbun rasa itu harus balancing seimbang karena kula panjenengan ahli sunawal jamaah kale miring nganan dadi Qadariyah ya kale miring ngiri dadi Jabariyah. Iki gak gampang tak di tengah-tengah iki. Sing masyarakat sing akeh iki Jabari kali Qadari, campur Mu'tazilah. Ketoke beragama tapi kodo campur kusro. Ini nih NU nih gak kuat, yang seperti ini akan di kota-kota ini akan muncul seperti itu. Panjenengan harus bisa mencermati pendidikan yang muncul kabel nanti iki. Harus tahu Pak jenengan. Mergo NU manutan. Digelangsing bareng manut tahu NU iku. Nah ini persoalan-persoalan kula panjenengan banyak karena dari sini akan muncul firqah-firqah yang kelihatannya Islam tapi menghantam Islam secara rasa dan secara rasio. Jadi nangke napa Pak nomor loro mawon sik nggih amaliyah ambek fikroh. Amaliyah saja tidak cukup, mindset panjenengan harus berubah. Fikroh itu. Nanti harokahnya harus hati-hati menggunakan 9 tadi. Nih fikrohnya menggunakan 4, tawasud, tasamuh, tawazun dan itidal. Nih harokahnya menggunakan 9 tadi diprosing dewe-dewe cepet pinter 9 wawasan politik kiai. Niku diputuskan 84 di situ Bondo, didok di Krapyak tahun 89. Nah ini Anahdia niku Pak, produk Muktamar 33 di Jombang. Aswajani kudu ditambahi Anahdia, Islami kudu diganti Nusantara. Sehingga paham baraken mawon. Lu Islam kok tambah Nusantara, jangan direspon. Gak paham Indonesia itu. Dia akan merusak negara ini. Kita sudah sedih Pak negara ini. Wis 76 tahun nih gak kau bekerja gitu Pak. Nenek moyang merebut kemerdekaan ini 400 tahun Pak.
Kita ini asalnya bukan bangsa sembarangan. Kita ini bekas Sriwijaya, ngoten lho Pak. Bekas Mojopahit, bekas Pajajaran. Ditindas oleh koloni 400 tahun. Dadi goblok campur melarat niki. Terus merdeka diobro-obro oleh pengaco itu. Jangan diam kita ini. Makanya perkara kecil-kecil politik itu sepele itu. Itu panjenengan beli nomor 7, 8, 9 nanti di wawasan kiai itu. Jangan berpikir yang sepele piro itu tadi Pak. Kita berbicara piye ini untuk kemaslahatan umat ini. Karena NU menjaga negara di saat yang sama menjaga agama. Ben niku mangke diterusne kapan-kapan titipane bolo-bolo wau hari santri Pak. Ayo diperingati. Gak enek hari pahlawan niku mboten enten nika dimulai dengan hari santri itu Pak. Mboten enten. Wong Inggris nekakno tentara 6.000 Pak, mendarat di Surabaya. Itu tentara yang multinasional, habis perang di mana-mana. Dan membawa pasukan Gurkha dari India itu campur muslim tentarane. Coba masuk Surabaya. Di ultimatum Surabaya. Kalau tidak ada resolusi jihad dari Rais Akbarnya Nahdlatul Ulama, tidak ada Pak. 10 November itu gak enek. Ini harus tahu. Niku nikah itu gonceng sekutu itu tentara internasional. Jenderalnya Malabi itu jenderal perang tingkat dunia. Mati karo di Surabaya musuh santri-santri itu Pak. Karena spirit fatwa Rais Akbarnya Nahdlatul Ulama. Ini yang akan diwarisi oleh NU, spirit menjaga negara ini. Tidak harus minta dadi RT Pak, begitu itu. Aku tak ngomong negara jadi dewan sik. Ini pekerja namanya orang seperti ini, bukan pejuang. Aku tak ngatur Samarinda tapi jadi wali kota dhisik. Itu pemain itu, bukan pejuang. Sekalipun awake dhewe oleh-oleh ae dadi sembarang kali wis negara-negarane dhewe kok. Karena mindsetnya tidak berubah-ubah. Ini kebetulan manggon teng ngene Mas Widi. Jadi materinya seperti ini, orang kok kula medhiti Pak. Memang materinya seperti itu pun masih normatif. Iku jek diulangno pas-pasan iku, gurung dibumboni, belum dikhulasoi dan belum ditafsiri, belum dikontekstualisasi. Masih tek murni seperti itu, Pak. Ada resolusi jihad. Korban ini Pak santri ini 200.000 mati di Surabaya. Gak sembarangan. Sudah terbiasa kita menjadi korban itu Pak. Asal demi negara. Bukan penguasa. Negara kali penguasa gak bodoh Pak. Jadi kan kudu paham nation dan state. Bangsa dan negara. Ini penguasa bener ya diwangi. Salah digusur Pak. Namanya demokrasi, kedaulatan harus ada di tangan rakyat. Saya mendelok 76 tahun tuh waktu tidak sedikit Pak. Ini cari pemimpin yang berpikir terus bergerak. Nahdlatul Fikrah yang setelah ibadah amalia itu, kemudian fikrah yang kedua, yang ketiga adalah harokah. Tidak bisa tidak. Oh niku sing ini monggo piye 22 Oktober nanti sing PC komunikasi dengan wali kota yang setara lah, sing PW konsultasi dengan yang setara gubernur. Karena hari santri sudah hari santri nasional namanya Pak. Negara sing digawe. Kita bukan generasi ujuk-ujuk Pak. Nenek moyang kita pejuang semuanya. Kayak dari Sepuluh, dari Sabilillah, dari Mujahidin. Apalagi orang Jawa Timur itu Pak. Kayaknya sih nggak mbani pejuang.
doang nggak ada, sehingga menakjubkan para ahli sejarah. Kok iso pasukan internasional di Surabaya di ultimatum 3 hari menjadi 3 minggu Pak, Inggris kelabakan, akhirnya menyerah. Ndi ada sejarah kau ngoten, mesti browsing mawon. Panjenengan sejarah 10 November, sejarah browsing ini semua Pak. Kita bukan orang sembarangan sebetulnya. Yang sembarangan itu fikrohnya, pikirannya terlalu leha-leha, terlalu adem dan ayem. Nek bahasa Jombang terlalu nyekukruk nih Pak War. Apa nyekukruk itu? Nek wong masuk nyekukruk wae. Jadi monggo niki singkat mawon. Kula ingin teruskan tapi dereng sempat. Pokoknya ayo hari santri dihidupkan. San iku telu, tri iku telu diajarkan hari lain. Pesantren pesannya 3. Nek gak mesen telu duduk pesantren itu. Bubarkan aja, sama ngerusui. Nah, karena pesantren ini Pak mesti gone ulama, kiai. Gak enek kiai gak enek pesantren, ya gak enek pesantren sing duwe duduk kiai ku gak enek. Ini enek gadungan ini. Paham sampean Pak? Harimau pasti di hutan. Enek iwak kok gak njero banyu, iwak dibotok uang itu. Ya gitu ya. Ini cara berpikir seperti ini kita kembalikan min sunani salafus saleh kita. Makanya sing bikin pesantren mesti kiai biyen niku Pak. Lah kiai itu macan, dia ada di tengah-tengah rakyat. Hutan niku rakyat niku, faqih fi masalihil khalqi. Terus basal. Kiai itu faqih fi masalihil khalqi. Paham mbek butuhane uripe wong niku paham. Gak ngurusi awake dhewe-dhewe. Nah, itu mudah-mudahan terminologi pesantren nanti akan kita kaji. Pesannya 3. Ngoten nggih. Jadi ada santri itu punya terminologi, berarti punya tipologi, punya model gitu nah. Gak bodoh. Nah, nanti tetap konteksnya mas'uliyah diniyah sila pertama, unine ketuhanan yang Maha Esa, dan mas'uliyah watoniyah sila kedua, bunyine kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini tanggung jawab sangat agung dan mulia. Monggo sabar kaya yang selama ini sudah dilakukan. Terus tumak nina tenang itu niki. Selama ini yang kita sudah terlatih tunggu-tunggu bareng gak peduli pegel karena kita sedang napak tilas, moco nasab dan sedang loading. Nyuwun sewu golekin apa nasab dan sanad. Sanad kita baik, nasab kita juga sangat baik, sing ketoke gurung apik nasib. Nah, ini PR kita. Jadi sangat baik, nasab sangat baik, ketoke nasib sing gurung apik. Itulah loading kita mencari iskariman al mutsahidan. Waktu itu berubah menjadi merdeka atau mati. Lahirlah resolusi jihad satu-satunya yang berani dan yakin menghadapi tentara global internasional ada Kiai NU. Sehingga Partai NU paling melo ante elondo karena sudah digaji, sudah menjadi pegawai dan tidak dihubungi bersama-sama. Begitu ya. Barangkali itu hari santri kita ingat 22 Oktober itu adalah embrionya menjadi 10 November. Merdeka Agustus Pak. Terus September, Oktober kok londo teko. Kita belum gawe tentara. Kurang enek tentara itu Pak. Senjata itu masih rampasan bekas Jepang dan sebagainya. Oleh karena itu segitulah leluhur kita para bapak. Begitulah Surabaya. Begitulah Jawa Timur. Itulah 10 November yang dikenal menjadi hari pahlawan. Apa sih kok pahlawan? Pahalane saking kei mergo syuhada dan syahidah. Mulane pahala sing kei jenenge pahlawan. Kaya wong sugih bondone saking akeh dijenengno hartawan. Sing tukang berita-berita iku wartawan. Nah, yang banyak pahala di Jawa Timur mergo siap jihad fisabilillah, dia mati syahid tidak masalah.
banyak pahala disebut. Itulah 10 November, mudah-mudahan jiwa satria dan kepahlawanan ini menginspirasi kita semua menurut level dan tingkatan atau manut adai dewe. Sebatas itu, mudah-mudahan jasa dan berkahnya Mas Widi sekeluarga ini nyebabno maksud tujuannya dikabulni dini Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini buat kita semuanya saling memupuk cinta, memupuk kesetiakawanan. Mudah-mudahan di periode kula panjenengan ini akan meninggalkan jejak atau ada progressing. Cara Jawane enek oleh, enek lah bete. Barangkali itu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil aminin al-mab'usi rahmatan lil alamin salatan turaghibu wa tunassitu wa tukhammisu wa tuhyi bihal jihada li'ila'i dinil Islam wa idhari sya'iri ala tariqati jam'iyyati nahdlatul ulama. Allahumma ya hayyu ya qayyum ahyi jam'iyyatana ahli sunnati wal jamaah jam'iyyatan nahdlatul ulama'i hayatan kamilah qawiyatan azizah fi jami'i nawahi hayatiha diniyati wa dunyawiyah wa alif baina ulama'iha wa su'ama'iha wa muwaddifiha wa a'da'iha wa ja'al fi qalbi wa qulubihimul imanan kamila wal yakina wal quwata wal hamasata wan nasata wasidqa wa fi qulubil mu'aridina ru'ba wal fasala wal inqiyada wal istislama lil haqqi wa ahli wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin walil qabul bisirri suratil Fatihah.